Saudaraku yang kekasih, salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu mengikuti khotbah video saya dari minggu ke minggu sampai pada hari ini juga dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Itu doa dan keyakinan kita juga, bahwa pada hari Minggu itu Tuhan memberikan kemujuran dan keselamatan bagi kita masing-masing. Walaupun ada ancaman-ancaman COVID-19 yang sudah mewabah ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 16, dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, apa yang akan disampaikan oleh firman ini bagi kita? Saya mau sampaikan bahwa pertama, kita hidup karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah. Yang kedua, berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dan berikan juga pertolonganmu untuk sesamamu manusia. Saudara, dalam hidup ini ada saatnya kita bersukacita. Seperti pada acara ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, kita bersukacita. Dan sukacita kita itu bukan didasarkan atas kue tart yang kita bagi bersama, tapi sukacita kita dalam acara itu ya, mengenang dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita pribadi ataupun untuk keluarga kita masing-masing. Itulah intinya, itulah basisnya yang sesungguhnya. Gereja juga melakukan hal yang sama. Gereja melakukan perayaan-perayaan dalam tubuhnya. Ada perayaan Paskah, ada perayaan Natal, ada perayaan Jubileum, entah itu 50 tahun, 75 tahun, atau 100 tahun berdirinya gereja di situ, dalam artian berdirinya dan berkumandangnya firman Tuhan pada waktu itu.
Dari sekalian acara-acara itu kita boleh simpulkan bahwa kalau kita mengadakan acara ulang tahun pernikahan, ulang tahun gereja, ataupun jubileum, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Tuhan telah berbuat banyak dan berbuat baik untuk kita pribadi maupun untuk gereja kita. Tuhanlah yang dimuliakan, bukan siapa-siapa. Bangsa Israel juga mengenal 3 perayaan seturut dengan nas ini. Yang pertama, pesta Paskah, mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan untuk mereka dalam rangka pembebasan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan yang kedua, pesta Pentakosta, yakni hari ke-50 sesudah panen itu. Mereka juga merayakan sukacita karena mereka mengingat bangsanya, umatnya, tempo hari adalah dalam perjalanan dengan berkemah di padang gurun pasir sebelum sampai di tanah Kanaan itu. Dan yang ketiga ialah pesta hari raya Pondok Daun. Umat Israel bukan di rumahnya berpesta, tapi di luar, di Pondok Daun, dan mereka bersama-sama bersukacita bersama dengan semua orang, anak-anak dan juga para hamba dan juga orang pendatang, termasuk juga imam-imam di antara mereka. Itulah yang dirayakan mereka, dan basicnya, latar belakangnya ialah bersyukur atas perbuatan Tuhan dalam hidup mereka hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih, dari khotbah ini kita mendapat 2 pesan. Yang pertama, ingat dan jangan lupakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Ingat dan jangan lupakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Sejarah perjalanan hidup sejak kita lahir sampai hari ini, dalam suka maupun duka, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Manusia, sahabat, terbatas. Kadang-kadang berubah-ubah, silih berganti. Kemarin teman dan sahabat, hari ini mungkin menjauh, bahkan menjadi lawan kita dan melupakan kita. Manusia terbatas, berubah-ubah sikapnya. Oleh karena itu, saya sarankan jangan melupakan syair yang ditulis oleh Joseph Scriven kepada ibunya yang sudah janda dan tua itu, yang kita temui syairnya dalam Kidung Jemaat 453 ataupun dalam buku ND 219. Saya bacakan teks yang ada di situ. Yesus, kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat ketiga berbunyi, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Saudara, hidup kita ini juga ibarat perjalanan hidup orang Israel. Bangsa Israel itu selama dalam
perjalanan di gurun itu mereka berkemah. Pasang kemah hari ini, mungkin sesudah beberapa bulan kemudian bongkar kemahnya, berjalan meneruskan perjalanan menuju Kanaan dan pasang kemah lagi di mana tempat yang memungkinkan bagi mereka. Itulah gambar daripada perjalanan hidup. Dan itu jugalah gambar dari perjalanan hidup kita. Kita berkemah di dunia ini. Saya mau katakan, syukurilah dan berterima kasihlah kepada Tuhan bila Anda boleh tinggal berdiam dalam rumah yang baru, rumah gedong ataupun rumah-rumah yang lain. Tapi ingat, itu adalah kemahmu. Dan satu waktu Anda akan meninggalkan itu menuju perjalanan hidupmu ke tanah Kanaan yang baru, sorga yang telah disediakan Tuhan bagi semua orang-orang percaya padanya. Nikmatilah apa yang ada. Pakailah apa yang kamu miliki. Tapi jangan lupa, itu sementara, maksimal selama kamu hidup. Dan satu ketika Anda akan meninggalkan itu semua. Saudaraku yang kekasih, pesan yang kedua bagi kita berbunyi, berikan persembahanmu kepada Tuhan dan bagi sesama. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Ayat 17 dari firman yang kita baca tadi berbunyi, hendaklah masing-masing memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan yang dia terima. Maksudnya apa? Berikanlah sesuatu untuk Tuhan dan juga untuk sesamamu manusia. Dalam epistel yang berkaitan dengan minggu ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 diceritakan bahwa seorang janda memberikan 2 peser untuk persembahannya kepada Tuhan. 2 peser yang saya kira-kira 1.600 rupiah untuk kali ini. Itu sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Tetapi Yesus melihat hal yang lain. Bukan nilai nominal dari persembahan itu, bukan. Tapi dia melihat hati dan hidup si janda yang memberikan persembahannya yang kecil itu. Karena Yesus sendiri menyimpulkan, lihatlah si janda itu dari iman percayanya memberikan hidupnya untuk Tuhan. Beda dengan yang lain yang hadir dalam kebaktian itu, yang memberikan dari kelimpahan mereka untuk persembahannya. Semuanya Tuhan terima, tapi bedanya ialah bagaimana hatimu tatkala kamu memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dan juga bagi sesamamu manusia. Saudara yang kekasih, saya teringat dari teks ini untuk menyoroti bagaimana kita dalam hidup beribadah, hidup sebagai anggota jemaat sampai hari ini. Saya mau simpulkan, berilah dari iman percayamu kepada Tuhan dan bukan untuk dilihat orang. Berilah persembahanmu dengan hati yang tulus ikhlas, bukan karena dipuji-puji, diangkat-angkat namamu melalui lelang. Berilah ucapan syukur untuk gereja, bukan karena ditentukan jumlah yang harus dibayar oleh per keluarga yang kita sebut sering dengan judul tok-tok ribe. Berilah ucapan syukurmu kepada Tuhan, bukan karena khotbah dari si pengkhotbah pada waktu itu, tapi karena Tuhan
yang senantiasa menuntun gerejanya, menuntun kita sampai hari ini. Dalam hidup ini, lakukanlah yang baik selama masih bisa. Kenapa? Dalam hidup ini ada hal yang berubah. Tidak ada hal yang kekal sampai selama-lamanya. Kita ingat cerita dari Tuhan Yesus yang kita temui dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 20 sampai 25. Tuhan Yesus bercerita ada dua orang. Yang satu orang yang kaya, berkelimpahan, yang selalu merayakan pesta. Yang kedua orang yang sangat miskin, yang sedang luka-luka dan boroknya juga dijilati oleh lalat, namanya Lazarus. Lazarus artinya Tuhanlah penolongku. Si orang kaya yang selalu bersenang-senang dan happy-happy itu setiap hari, melihat di depan rumahnya si Lazarus yang miskin itu, yang selalu mengharap akan pertolongan dari si orang kaya tersebut, tapi tidak diterima. Dan semuanya berakhir. Kenapa? Menurut perumpamaan tadi, si orang kaya itu juga mati dan juga si Lazarus meninggal dunia. Namun ada yang berbeda. Orang kaya itu masuk neraka, sementara si Lazarus itu masuk ke surga dan dia berada di pangkuan Abraham. Orang kaya dari bawah itu, dari neraka itu melihat ke atas. Oh, di sana si Lazarus. Dan dia berkata kepada Abraham, suruhlah dia untuk meneteskan air karena lidah saya sudah sangat kering karena panasnya di tempat ini. Tapi Abraham berkata, cukuplah begitu. Selama dalam hidupmu engkau tidak menolong dan engkau tidak memberi, sekarang Lazarus yang menderita itu dia angkat ke sorga dan duduk bersama saya, biarlah dia senang di hadapan Allah. Saudara, saya ceritakan itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Semuanya ada akhirnya. Dan sebenarnya akhir itulah yang menentukan bagaimana hidup kita saat ini, sekarang ini, di dunia ini. Biarlah kita menjadi orang yang suka menolong, memberi pertolongan kepada setiap orang. Dalam pelengkap Kidung Jemaat 264, di situ ada lagu yang sangat indah syairnya, yang dikarang oleh Mercy Tampu Bolon. Apalah arti ibadahmu kalau bukan syukur dan sungkur kepada Tuhan? Tapi apalah arti ibadahmu kalau tidak menolong sesamamu? Apalah arti ibadahmu kalau kamu tidak kasih terhadap sesamamu manusia? Itulah menjadi masukan bagi kita. Dan semoga firman ini memberikan dorongan, sukacita bagi kita masing-masing, dan supaya kita paham bahwa hidup ini oleh karena Tuhan sampai hari ini boleh berjalan seperti ini, dan hidup ini menjadi hidup yang berkehidupan bila kita memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain, sehingga orang lain itu merasa indahnya hidupnya karena dia ditolong oleh saudaranya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu menyapa kami untuk melihat bahwa hidup kami adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Saat-saat kami bersukacita merayakan
hari-hari kehidupan kami. Tuntun dan ingatkan kami bahwa itu semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh bekerja sampai hari ini dan boleh menikmati hidup kami, itu semuanya karena berkat dari Tuhan. Ajar kami untuk beribadah, bersyukur kepadamu, dan ajar kami juga untuk menolong sesama kami manusia. Tuhan menyertai kami tatkala kami sekarang ini sedang menghadapi ancaman dari virus COVID-19 ini yang sudah mewabah di seluruh dunia ini, yang sudah pandemik. Tuhan menyertai kami, menyelamatkan kami. Kami ingin selamat, kami ingin hidup untuk tahun-tahun ke depan. Dan dalam hidup ini kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati kami semua dan anak-anak kami, cucu-cucu kami juga, yang bersama kami di rumah ini maupun di tempat atau di kota lainnya. Terpujilah namamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati
yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.